Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Rabu 13 Desember 2023. Renungan kita diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita gampang menemui, tumbuh dan berkembang berbagai tempat yang menawarkan tempat untuk healing. Sedikit mengherankan bagi saya, berbagai tempat rekreatif yang berkembang itu cukup diminati dan selalu saja ada orang yang mengunjungi. Rupanya sudah menjadi kebutuhan saat ini orang untuk rehat sejenak dari rutinitas, menikmati suasana rekreatif yang membawa pada kelegaan, yang akrab di telinga kita dengan kata healing. Yesus pada hari ini mengingatkan dan menawarkan agar orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya. Ia berjanji akan memberi kelegaan kepada mereka. Ajakan juru selamat ini sebenarnya dalam konteks aslinya berkaitan dengan situasi nyata praktik keagamaan dari orang-orang Yahudi saat ini. Yesus berkata bahwa kuk yang dipasangnya menyenangkan, ringan, dan akan memberi kelegaan. Kuk dalam konteks keagamaan saat itu adalah peraturan atau tuntutan pelaksanaan hukum Taurat dalam kehidupan harian dan peribadatan. Dan kuk atau tuntutan itu diminta secara ketat untuk dilaksanakan oleh orang-orang Farisi, kalangan tua-tua Yahudi, para ahli Taurat yang pada waktu itu mengurusi bidang keagamaan. Dan hal itu akhirnya sangat membebani dan membuat orang terkadang menjadi letih dan lesu. Yesus kemudian membuat bandingan. Yesus berjanji bahwa apa yang dimintanya dari orang yang datang kepadanya bukan beban yang menekan, tetapi hasil yang melegakan. Bersama Yesus ada perubahan paradigma dan hasil yang dirasakan orang. Para saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya kita sudah datang kepada Yesus. Kita dibaptis, dan lewat baptisan kita sudah digabungkan pada gereja dan menjadi putra dan putri Allah yang sah. Akan tetapi, apakah kita sudah benar-benar datang kepadanya? Dibaptis dan datang kepada Yesus adalah satu kesatuan, tetapi pada waktu yang sama bisa juga berbeda. Orang bisa dibaptis karena sudah mengikuti serangkaian aturan yang ditentukan untuk itu. Tetapi datang kepada Yesus adalah soal hati, soal niat, soal tekad, dan juga soal komitmen. Datang kepada Yesus berarti menjadikan Dia yang terpenting dalam hidup, setia menjalin relasi yang kuat dengannya lewat doa, ibadat, devosi, permenungan, membaca kitab suci, dan kegiatan-kegiatan karitatif.
Lewat upaya ini kiranya kita akan dapat sampai pada pengalaman akan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kelegaan yang kita dapatkan dari Yesus. Dan di sisi lain diharapkan agar para gembala umat dapat menjembatani serta memfasilitasi umat agar mereka rindu, agar mereka terkondisikan untuk datang kepada Yesus dan tidak sibuk menekankan pelaksanaan berbagai hal administratif sehingga tidak jatuh pada situasi yang disebabkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hati kita pun semakin rindu dan berkobar untuk datang kepada Yesus, dan kita mendapatkan kelegaan sejati. Bukan sekedar healing yang kita dapatkan ketika mengunjungi dan menikmati tempat rekreatif yang menyenangkan itu, tetapi healing yang sejati, kelegaan yang benar yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.